Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Memang sebagian umat muslim berselisih pendapat mengenai berkirim pahala dan amal baik untuk orang yang telah meninggal. Sebagian menganggapnya, hal itu tidak akan sampai dan termasuk perbuatan bid'ah. Tetapi bagi kita yang percaya, kita mesti yakin bahwa amal dan pahala yang kita kirimkan akan sampai kepada mereka yang telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah kisah yang menarik, yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu kisah yang dinukil dari kitab Al-Mawaidz Al-Ushfuriyah. Kisah ini menceritakan tentang seorang ulama tabi'in yang bernama Sabit Al-Bunani. Beliau adalah salah seorang murid dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa setiap malam Jumat, Sabit Al-Bunani punya kebiasaan rutin yaitu selalu pergi berziarah ke makam dan bermunajat hingga menjelang waktu subuh tiba. Suatu ketika, saat beliau sedang khusyuk bermunajat, rasa kantuk menyerangnya dengan hebat sehingga membuatnya tertidur. Dalam tidurnya itu beliau bermimpi melihat seluruh penghuni kubur itu bangkit dari kuburnya. Mereka tampak mengenakan pakaian yang indah-indah dan wajah mereka tampak putih bercahaya. Masing-masing dari mereka juga mendapatkan hadiah seperangkat hidangan makanan yang beraneka macam. Namun di antara para penghuni kubur itu, tampak seorang pemuda yang berwajah pucat, rambutnya acak-acakan, tampak sedih hati, berpakaian kumuh dan kepalanya menunduk sembari menangis. Pemuda itu juga terlihat tidak mendapatkan makanan seperti penghuni kubur yang lain. Kemudian, seluruh penghuni kubur itu kembali ke dalam kuburnya masing-masing dengan wajah berseri-seri. Lain halnya dengan pemuda yang berwajah muram itu. Pemuda itu kembali ke dalam kuburnya dengan rasa putus asa dan kesedihan yang mendalam. Maka, Sabit pun mendekati pemuda itu dan bertanya, "Hai anak muda, siapakah engkau? Apa yang terjadi denganmu? Mengapa engkau tidak mendapatkan hidangan makanan seperti yang lainnya? Dan wajahmu juga nampak berduka?" Pemuda itu menjawab, "Wahai imam kaum muslim, aku adalah seorang pengelana. Tidak ada satupun dari keluargaku yang ingat lagi padaku dengan cara beramal baik dan berdoa. Berbeda dengan mereka yang mempunyai anak-anak, sanak kerabat, dan sahabat karib yang baik. Kebaikan dan pahala dari mereka yang masih hidup telah sampai kepada ahli kubur itu. Sewaktu hidup, aku adalah seorang lelaki yang hendak menunaikan ibadah haji bersama ibuku. Namun dalam perjalanan, ketika kami memasuki kota ini, ajal menjemputku. Akhirnya ibuku memakamkanku di kuburan umum ini. Kemudian ibuku menikah lagi dengan orang lain dan lupa kepadaku. Ia tidak ingat padaku lagi untuk berkirim pahala sedekah dan berdoa, sehingga aku putus asa dan dirundung kesedihan setiap waktu." Sabit Al-Bunani kemudian berkata, "Wahai anak muda, katakanlah padaku, di manakah ibumu tinggal? Akan kuceritakan keadaanmu ini kepadanya." Pemuda itu menjawab, "Wahai imam kaum muslim, ibuku tinggal di tempat dan perkampungan ini. Ceritakanlah kepada ibuku tentang keadaanku, jika ia tidak mempercayaimu, maka katakanlah bahwa di dalam sakunya ada 100 gram perak peninggalan ayah. Perak itu adalah hak anak-anaknya dan mintalah dia bersedekah dengan harta tersebut sesuai tuntunan agama." Ketika Sabit Al-Bunani telah sampai di rumah ibu pemuda itu, maka beliau pun menceritakan perihal anaknya yang ditemuinya dalam mimpi. Beliau juga menyebutkan mengenai 100 gram perak yang berada di saku ibu pemuda itu. Mendengar penuturan Sabit, mendadak ibu si pemuda itu pingsan. Kemudian setelah siuman, ia langsung menyerahkan 100 perak itu kepada Sabit Al-Bunani seraya berpesan, "Sedekahkanlah ini demi anakku yang berkelana." Setelah itu, Sabit Al-Bunani pun melaksanakan amanat ibu si pemuda dan disedekahkannya 100 perak tersebut yang pahalanya dihadiahkan untuk anaknya itu. Ketika malam Jumat berikutnya tiba, seperti biasa Sabit Al-Bunani pergi berziarah kubur ke makam itu. Namun rasa kantuk yang berat kembali menyerangnya, hingga beliau pun tertidur. Dalam tidurnya kali ini beliau bermimpi bertemu lagi dengan pemuda pengelana itu.
Namun berbeda dengan mimpi yang sebelumnya, kali ini pemuda itu tampak mengenakan pakaian yang sangat indah dengan wajah yang berseri-seri dan diliputi kebahagiaan. Kemudian pemuda itu berkata, "Wahai imam kaum muslim, semoga Allah mengasihimu sebagaimana engkau mengasihi diriku." Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Demikianlah, mereka yang telah meninggal akan merasakan kesedihan, bila mana keluarganya yang masih hidup tidak beramal soleh dan justru malah melakukan keburukan. Namun sebaliknya, jika keluarganya senantiasa beramal baik, maka mereka yang telah meninggal akan merasakan kebahagiaan karena mendapat bagian pahala dari mereka yang masih hidup. Sekian yang dapat disampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan, yang benar atas hidayah dari Allah. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.